Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nailul Himah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran dan lebih mementingkan ketuntasan pada materi daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya, saya hanya fokus pada nilai kognitif saja, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, misalnya pada saat saya memberikan tugas dan ulangan harian. Ketika murid telah mencapai KKM, saya menganggap mereka sudah berhasil dalam pembelajaran. Dan saya selalu menganggap murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai pusat pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru, yaitu metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan murid apakah mereka sudah benar-benar memahami materi yang saya ajarkan, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya hanya meminta mereka menghafal materi tersebut tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering mengeluh karena ada beberapa murid yang tidak tuntas setelah evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya fokus dengan aspek kognitif saja, dan menjadikan murid sebagai center atau subjek pembelajaran, bukannya sebagai objek pembelajaran, yang mana murid itu bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan bebas berkreasi. Berikut ini adalah aspek pembelajaran yang harus kita perhatikan selain aspek kognitif saja. Di antaranya ada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya, guru menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, dan guru harus tulus dan ikhlas dalam membimbing murid, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari setiap karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya harus menghargai dan memberi kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, yang berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak.
Pembelajaran tidak lagi menuntut murid, tetapi lebih pada menuntun murid. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan, dan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan komunikasi yang baik terhadap murid. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.